Pemerintah memberlakukan PSBB Jawa Bali selama 2 pekan mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Pemberlakuan PSBB terbatas ini karena terjadi lonjakan kasus COVID-19 selama beberapa bulan terakhir. Pemerintah memutuskan pemberlakuan PSBB Jawa Bali selama 2 pekan akibat terus meningkatnya angka positif COVID-19 selama beberapa bulan terakhir di Indonesia. Dari 48.434 kasus per minggu pada Desember 2020 menjadi 51.986 kasus per minggu pada Januari 2021. Kebijakan pemberlakuan PSBB terbatas di wilayah Jawa dan Bali juga karena terjadi lonjakan keterisian daya tampung rumah sakit hingga mencapai 70%. Dalam pemberlakuan PSBB di Jawa dan Bali, pemerintah memutuskan beberapa aturan seperti pembelajaran dilakukan secara daring, pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan, pembatasan kapasitas tempat kerja 75%, dan pembatasan tempat ibadah 50%. Nah, penerapan pembahasan secara terbatas tersebut dilakukan di Provinsi Jawa Bali karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari 4 parameter yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah membuat kriteria terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat dan ini juga sesuai dengan undang-undang yang telah dilengkapi dengan PP 21 tahun 2020, di mana mekanisme pembatasan tersebut. Nah, pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tetapi ini adalah pembatasan. Dalam masa PSBB selama 2 pekan di wilayah Jawa dan Bali, pemerintah akan membatasi kegiatan sosial budaya dan membatasi jam operasional moda transportasi. Sementara sejumlah sektor yang tetap beroperasi 100% dengan penerapan ketat protokol kesehatan, yakni kesehatan, konstruksi, dan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 membuat pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di sejumlah kota di Jawa dan Bali. Rekan saya Stefani Patricia akan menjelaskan apa saja kriteria dan pemberlakuan pembatasannya. Stefani. Ya, terima kasih Abraham. Pemirsa, mulai 11 hingga 25 Januari mendatang, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Namun tidak di semua wilayah, hanya di sejumlah kota di Jawa dan Bali. Apa saja kriterianya untuk wilayah yang diwajibkan untuk melakukan pengetatan PSBB? Kita akan lihat ada beberapa kriteria di sini, diantaranya adalah tingkat kematian, tingkat kesembuhan, dan tingkat kasus aktif. Yaitu untuk tingkat kematian, untuk provinsi yang tingkat kematiannya melebihi tingkat kematian nasional yaitu 3%, wilayah ini wajib menerapkan PSBB. Kemudian untuk wilayah dengan tingkat kesembuhan dan tingkat kasus aktif di bawah tingkat angka kesembuhan dan kasus aktif nasional, wilayah tersebut juga diwajibkan untuk menerapkan PSBB. Ada satu kriteria lagi yaitu ketersediaan rumah sakit. Untuk wilayah atau provinsi dengan ketersediaan rumah sakit di atas 70% atau ini merupakan angka ketersediaan rumah sakit nasional, maka wilayah tersebut juga diwajibkan untuk melakukan pengetatan ataupun pembatasan kegiatan masyarakat selama 2 pekan. Nah, kita akan lihat aturannya apa yang membedakan dengan PSBB transisi. Di antaranya untuk perkantoran, kerja dari rumah sebanyak 75%, ini meningkat jika kita bandingkan dengan PSBB transisi. Pada saat itu untuk masyarakat atau pekerja yang kerja dari rumah ini hanya sebanyak 50% saja, sementara sekarang ditingkatkan menjadi 75%. Untuk kegiatan konstruksi masih sama, bisa beroperasi 100%. Kemudian kita akan lihat kriteria lainnya, pemirsa. Untuk kegiatan belajar mengajar ini juga masih sama, belum bisa adanya pembelajaran secara tatap muka, tetap harus belajar mengajar secara online atau daring. Kemudian kegiatan ibadah juga sama, masih dibatasi 50% kapasitas. Untuk operasional sektor esensial, ini masih diizinkan untuk buka 100%. Tentunya ada sejumlah persyaratan di sini, diantaranya jam operasional akan diatur, kemudian kapasitas juga akan dibatasi, dan tentunya tetap dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Selanjutnya ini masih dari aturan pengetatan PSBB.
Terkait dengan pusat perbelanjaan, ini juga yang membedakan dengan PSBB transisi, ada tutup lebih awal, yaitu pusat perbelanjaan tutup pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk makan di tempat ini juga kembali diperketat. Jika sebelumnya kita bisa makan di tempat dengan kapasitas maksimal 50%, kini diperketat menjadi hanya 25% kapasitas. Untuk fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya juga dihentikan sementara. Pengaturan kapasitas dan operasional moda transportasi umum ini akan diatur oleh pemerintah daerah. Tidak semua daerah yang menerapkan PSBB, kita akan lihat daerah mana saja berdasarkan kriteria-kriteria tadi yang wajib menerapkan PSBB. Untuk wilayah DKI Jakarta, seluruh wilayah di DKI Jakarta akan menerapkan PSBB, sementara untuk Provinsi Banten yaitu wilayah Tangerang Raya yang meliputi Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan. Untuk Jawa Barat ada Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok. Kemudian kita akan lihat juga untuk wilayah Jawa Barat lainnya, ini juga masih ada Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta Kabupaten Cimahi. Selanjutnya kita lihat untuk wilayah Jawa Tengah, wilayah mana saja yang akan menerapkan PSBB. Di antaranya ada Semarang Raya, kemudian Solo Raya, dan Banyumas Raya. Sementara itu untuk daerah istimewa Yogyakarta, ada Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. Masih ada dua wilayah lainnya di wilayah Malang Raya dan Surabaya Raya untuk di Jawa Timur. Sementara itu untuk di Pulau Dewata, Bali, terdapat dua daerah yang akan menerapkan PSBB selama 2 minggu, yaitu Denpasar dan Badung. Sementara itu, pemirsa, menyikapi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, Wakil Gubernur DKI Jakarta pun mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi memang dalam dinamikanya sejak Maret ya hingga hari ini memang terjadi regulasi yang terus kami sempurnakan, kami perbaiki, menyikapi perkembangan di lapangan ya. Jadi memang Jakarta ini karena ibu kota ya, jadi hub, jadi pusat interaksi, juga pusat kegiatan ya, pusat pemerintahan dan sebagainya, orang keluar masuk dari luar negeri, dari daerah, sehingga Jakarta memang perlu ada satu kebijakan yang memang sebaik mungkin, sesempurna mungkin, dan itu kita mengikuti. Jadi memang kebijakan tidak berubah-berubah, tapi perubahannya memang berkelanjutan secara bertahap dan berkala. Pemirsa, setelah tadi pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, selanjutnya seperti apa persiapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di provinsi lain? Kita sudah bersama dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Tim Komunikasi Publik COVID-19 Heri Trianto, dan Epidemiolog UI Tri Yunis Miko. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas Paham. Ya, saya terlebih dahulu ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, ada 3 lokasi yang mendapat perhatian khusus, Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya. Bagaimana rencana eksekusinya? Ya, sebenarnya awalnya kota Semarang dan Solo. Namun karena virus itu tidak kenal dengan teritori pemerintahan, maka saya menyampaikan Semarangnya mesti raya, Solonya mesti raya. Karena sebenarnya di antara mereka ini, mereka berinteraksi secara intens. Umpama kerja, umpama mencari rumah sakit yang lebih bagus, nah mereka saling masuk. Banyumas itu menjadi perhatian karena pernah terjadi lonjakan tinggi. Dan 3 tempat ini bukan berarti tempat lain tidak loh ya, ini hanya hari ini yang kita sampaikan. Maka kawan-kawan Bupati Wali Kota kita minta untuk mengidentifikasi tempat masing-masing. Menurut saya akan lebih baik kalau kerjasamanya itu lebih menyeluruh, sehingga kalau ada tempat dilakukan PSBB, pembatasan kegiatan masyarakat, bukan berarti di sebelahnya aman-aman saja. Tentu ini tidak. Nah dari situlah kemudian saya meminta kepada kawan-kawan bantuan kawan-kawan bupati untuk satu, kalau di tempatnya merah, kecamatan mana yang merah? Kalau kecamatannya merah, kelurahan atau desa mana yang merah? Inilah yang nanti akan kita buat dalam bentuk mikrozonasi, sehingga harapan kita nanti itu akan bisa lebih terkontrol. Itu kira-kira. Artinya kebijakannya secara implementatif itu akan ada di tangan bupati dan kepala daerahnya langsung? Oh tentu saja, karena ada pemerintahnya di sana dan kami mengkoordinasikan, dan atas nama pemerintah pusat, karena gubernur wakil pemerintah pusat di daerah, maka saya wajib mengkoordinasikan. Maka kita kirim
antar sekda sudah berkomunikasi, antar dinkes sudah berkomunikasi dengan satu harapan dalam beberapa hari ini sudah akan dibuat ketentuan yang harapannya itu nanti akan bisa dioperasionalkan dengan baik begitu. Baik, saya ke Pak Heri Trianto. Pak Heri, pertanyaannya, mengapa baru sekarang? Beberapa waktu yang lalu kita sempat mendengar Pak Luhut sempat juga mengemukakan rencana untuk pengetatan PSBB. Namun mengapa baru sekarang kemudian diberlakukan? Ya, tentu saja kita lihat ya perkembangan dari hari ke hari karena itu begitu dinamis. Makanya dalam penanganan COVID-19 ini beberapa regulasi itu berubah dengan cepat menyesuaikan situasi terkini gitu. Termasuk ketika kita memutuskan untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat ya, yang kemarin disampaikan setelah rapat kabinet. Jadi saya rasa dinamikanya begitu cepat dan kita juga tahu bahwa wilayah Jawa dan Bali ini adalah epicenter dari kasus pandemi COVID-19 di Indonesia. Jadi kontribusi Jawa Bali ini hampir 70% dari total kasus aktif saat ini. Penambahan hariannya juga sama. Jadi memang ini menjadi konsen dari kita semua dan tentu saja para kepala daerah dan satgas di daerah untuk kemudian secara sistematis melakukan zonasi yang lebih baik dalam penanganannya. Ya, saya ke Pak Miko. Pak Miko, catatan Anda mengenai kebijakan PSBB Jawa Bali, akankah pada prakteknya mampu menekan angka infeksi Corona yang saat ini sangat eksponensial? Ya, jadi pertambahan harian kasus COVID di Indonesia tadinya 6.000, kemudian di akhir Desember 7.000, kemudian sekarang 8.000 atau 9.000 hari ini. Jadi itu menunjukkan dampak dari libur Natal dan Tahun Baru begitu sampai 9.000, itu masih termasuk efek ringan begitu. Kemudian saya takut kalau pertambahan kasus yang 9.000 itu menjadi terus bertambah 9.000 begitu ya kasus hariannya. Jadi menurut saya harus total begitu Jawa Bali yang merah dan oranye. Jadi zona merah dan oranye harus dilakukan pembatasan sosial berskala besar yang serius begitu. Jadi harus ada keseriusan di sini. Baik, bagaimana kemudian kepala daerah memastikan aturan ini bisa dipatuhi secara disiplin oleh masyarakat? Saya akan tanyakan ke Pak Ganjar Pranowo.